Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Zahra dari kelas 2B. Di sini saya akan mereview mata perkuliahan hukum pidana pertemuan keempat. Di dalam pertemuan keempat, di sini ada jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP. 1. Ada kejahatan, buku 2, pasal 104 sampai 488 KUHP. 2. Pelanggaran, buku 3, pasal 489 sampai 569 KUHP. A. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. B. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum, pelanggaran sama dengan delik undang-undang. Selanjutnya ada menurut doktrin, di sini ada beberapa. 1. Delik formil atau delik material. 2. Ada delik komisionis. 3. Delik dolus dan delik culpa. 4. Delik tunggal dan delik berganda. 5. Delik aduan dan bukan aduan. 6. Delik politis dan delik umum. Selanjutnya ada delik khusus dan delik umum. Lalu 1. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Jo pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVSNI berubah menjadi KUHP. Selanjutnya ada 2 alasan diadakan pembaharuan KUHP. 1. Alasan politis. 2. Alasan sosiologis. 3. Alasan praktis. 4. Alasan adaptif. 3. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi. 2. Deskriminalisasi. 3. Rekriminalisasi. 4. Depenalisasi. 5. Mitigering. Selanjutnya ada metode pembaharuan KUHP ada 3. 1. Evaluasi. 2. Kompromis. 3. Global. Selanjutnya ada alasan-alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Di dalam alasan politis, di sini ada keterangan negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Lalu ada alasan sosiologis, di sini ada keterangannya dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, nilai-nilai dan budaya agama dianut di Indonesia. Selanjutnya ada alasan praktis. Alasan praktis di sini ada keterangannya. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menjunjung dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada alasan adaptif. Di sini ada keterangannya. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas yang nilai tersebut ke dalam KUHP. Selanjutnya ada B, cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Pertama ada kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena
perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Pembangunan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Selanjutnya ada dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembahasan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana memandulkan delik. Selanjutnya ada rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula maka perbuatan tersebut